Ya, oke, sip. Mana nih yang lainnya? On cam, coba on cam. Yang bisa on cam ya. Supaya kita tahu ikut belajar atau enggak gitu. Ya, sebagai syarat dalam belajar yang sudah kita sampaikan. Kita kalau karena ini majelis online, kecuali akhwat ya boleh nggak apa-apa. Ya, yang ikhwan ini. Oke, Bismillah, boleh ya. Kita mulai langsung. Jelas suaranya? Jelas, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-Qur'an mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul albab. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Insyaallah pada majlis yang kedua ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab beserta syarah dan pengambilan ijazah kitab ini dengan syarat yang sudah kami sampaikan bagi peserta untuk menyimak materi dari majlis pertama dan majlis kedua ini karena disitulah syarahnya dan yang termasuk syarat itu termasuk dengan syarat diroyahnya yaitu syarat teorinya. Kemudian yang syarat riwayahnya silakan bagi peserta semuanya nanti kita buka kesempatan setelah majelis berlangsung mengirimkan voice note-nya mengirimkan latihan ya voice note-nya dari awal sampai akhir. Nanti kita koreksi yang sudah tepat ataupun yang belum tepat nanti kita berikan contoh. Seperti itulah nanti karena Ana mengambil ijazah ini kepada mu'alif yaitu Syekh Taufik Ibrahim Domroh dengan cara seperti itu. Ana baca dari awal sampai akhir, kemudian praktek perkata ya, praktek perkatanya kepada beliau. Nah, seperti itu nanti teman-teman semua setelah majelis ini berlangsung selesai ataupun besok boleh ya kirimkan voice note-nya untuk syarat riwayahnya, untuk syarat riwayahnya. Untuk syarat riwayahnya hari inilah ya kita tuntaskan insya Allah. Tadi kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-45, sekarang kita masuk ke yang nomor 46. Di sana di Al-Muttasil ilal Mu'allif Asy-Syaikh At-Taufiq Ibrahim Domroh hafizahullahu taala. Silakan Ustaz Fakhri boleh melanjutkan pembacaan yang dari nomor 46 ya. Dan teman-teman semua diharapkan langsung aktifkan kameranya ya. Oke, fadhol. أو عزد يلاحظ ترقيق العين والتاء وجريان الصوت في الضاء مع الاستعلاء. Ya, hati-hati pada kata awa'azda itu mentalkhiskan huruf. Mentalkhiskan huruf itu enggak dibaca sempurna. Awa'azda, ainnya tidak dibaca sempurna, hati-hati. Makanya Imam Ibnul Jazari memberikan tanbihat pada matan muqaddimah itu apa? Waha'a hashaso ahaqul haqqu, ya kan? Waha'a hashaso, ha sama sod. Nah, itu. Sama juga contohnya seperti ini. Awa'alta. Ya, awaw kemudian ain. Ain ini yang biasanya dibaca ikhtilas, dibaca tidak sempurna makhrajnya. Hati-hati pada kata awa'alta ya. Yaitu mentalkhiskan huruf itu yang dikatakan oleh Imam Al-Makki, Imam Makki maksudnya, dan juga Imam Ad-Dani. Hati-hati pada kata ini, awa'alta. Seperti itu. Lanjut, Ustaz, 47. وأصحاب الأيكة نبدأ بهمزة مفتوحة لتمكن من النطق باللام الساكنة الأيكة. Ya, ini ada sudah ditulis di situ ya langsung surah Asy-Syu'ara
surah Asy-Syu'ara dan surah Shad ya, ayat 13. Nah, ya. Itu ada kata al-aikah. Di situ kan ashabul aikah. Kalau kita mau ibtida daripada di kata al-aikah itu bukannya tidak ada alif, tidak ada hamzah wasolnya. Di situ dibaca al-aikah ya. Al-aikah yaitu dengan hamzahnya maftuhah. Karena apa? Lit tamakuni minan nutqi bilam. Karena eh, tamakunnya dengan huruf lam sebelumnya itu wa ashabul aikah as-sakinah, seperti itu ya. Nah, biasanya sering banget ini kata al-aikah ini dites sama guru ya, sama masyayikh qiraat kalau sedang mengambil ijazah hafaz misalkan di riwayat hafaz ya. Biasanya ini dites sama syekh-syekh dimanapun berada ya, di negara manapun. Bagaimana cara baca al-aikah pada dua tempat ini? Wa ashabul aikah dengan ibtida. Biasanya banyak yang nggak tahu ya, dibacanya lam sukun bagaimana coba baca mulainya gitu kan. Nah, tapi kalau kita yang sudah belajar di situ ada hamzah wasol ya, al aikah, seperti itu. Maaf, di situ dibuatnya hamzah kotor, al aikah ya, seperti itu. Lanjut ke 48. Qasin tilka ayatul kitab. Qasin tilka. Waslan bi ikhfa'in nuni 'inda ta. Oke. Oke, ini pada huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah itu ya hayun tohur ya, ha ya to ha ro itu yang dibaca dua harokat, yang dibaca tabi'i. Kemudian kalaupun kita mau baca wasol itu dengan ikhfa nun ya. Til tilka ayat tosin ya, dengan ikhfa nun bukan ilhar. Biasanya dibaca ilhar ya. Kemudian juga pada surah Yasin dan juga pada surah Al-Qalam yaitu nun wal qalam itu baru dibaca izhar. Dan juga surah Yasin, Yasin wal Quran itu dibaca izhar dalam torik syatibiyah. Dalam torik yang lain dibaca idgham. Yasin wal Quran ya, seperti itu. Kemudian nun wal qalam. Namun khusus pada surah An-Naml ini itu dibaca ikhfa ya. Ini hukum termasuk bacaan yang jarang sekali. Tilka ayat ya, itu dibaca wasol ya. Makanya ada lafaz jim ya, huruf jim itu jaiz, boleh wasol seperti itu. Lanjut ke 49. Atani. Tuqra'u Atani. آتاني تقرأ وصلا بإثبات الياء مفتوحة وحال الوقف عليها فيها وجهان. الأول إثبات الياء وهو المقدم وتقرأ آتاني، والثاني حذف الياء والوقف على النون آتان، ويجوز المد والتوسط والقصر مع السكون المحض والقصر مع الروم. Oke, ini kata atan hanya satu kata ini aja ya di surah An-Naml. Itu dibaca ketika wasol itu dengan mengisbat, dengan dibaca huruf ya-nya, ya maftuhanya ya ketika wasol. Ataniyallah ya kan. Itu yang perkataan Nabi Sulaiman ya, ataniyallahu khairun mimma atakum. Nah, namun ketika waqaf ya ada dua cara. Ketika wasol hanya satu cara itu aja, ataniyallah, ya-nya dibaca. Namun ketika waqaf itu dua cara. Pertama dengan mengisbat ya, dengan dibaca huruf ya tadi, inilah cara yang lebih diutamakan. Contohnya ketika wakaf ya, atani ya, bukan atania lagi karena wakaf. Atani. Kemudian yang cara yang kedua yaitu al-hadzful ya, dihapus huruf ya-nya ya, ketika wakaf nun ya, di apa, atan ya, bisa atani ataupun atan, itu dua caranya. Wa yajuzul maddu wat tawassut wal qasr. Boleh kadar madnya bisa tawassut dan juga bisa qasr ya. Ma sukunil mahad, dan juga jangan lupa huruf sukunnya pada huruf nun tadi ya. Wal qasru ma'ar rum ya. Dan juga dibolehkan dengan qasr beserta dengan rum.
Raum dengan raum. Atan, ya. Lihat nih, caranya begini nih, yang raum ya. Lihat. Yang nggak aktifkan kamera mungkin bisa lihat gak ya? Atan, ya. Atan, Atan. itu raum. Raum dengan kasroh. Ya, itu boleh. Jarang dipraktekkan ini, banyak yang nggak tahu ya. Atani, atau misalkan kan yang pertama, cara yang pertama dengan mengisbat ya, atani. Kemudian cara yang kedua atan. Kemudian juga bisa koser sama raum ya. Tapi tanpa ya koser. Kalau mau mempraktekkan raum tanpa huruf ya-nya. Atan gitu ya. Atan ya, seperti itu. Itu dengan raum seperti itu. Nah, lanjut nomor 50. المضطر يلاحظ أيضا الضاد مع الطاء لا تقلقل ولا Nah, تدغم. ya kebanyakan kesalahan juga huruf bod itu dikolkolahkan, bacanya al mudtor. Hati-hati ya, itu tanpa kolkolah. Huruf kolkolah apa aja? Kolkolatun kut bujadin walinu. Apa bukan? Itu huruf lin. Kolkolatun kut bujadin, yaitu of, to, jim, ba dan dal ya. Nah, makanya dibacanya al mud mudtor, bukan mud bukan, tanpa kolkolah. Itu karena apa? Biasanya dikolkolahkan ataupun wala tudgham tazharul istitolah fakot ya. Tudharu al istitolah fakot ya. Ini termasuk kesalahan pada aib ketika tilawah, uyubut tilawah, yaitu pada kata al mudhor dodnya dikolkolahkan dan juga jangan sampai diidghamkan. Mutor masuk langsung ke huruf to, itu termasuk uyubut tilawah, hati-hati ya. Kemudian 51. قالوا سحران تظاهرا تقرأ بكسر السين وتسكين الحاء مثنى السحر. Oke. Nah, ya. Pada kata sihr ya, sihroni ya dibaca kasroh sinnya, si. Taskin huruf h, h-nya dibaca sukun, sihroni, bukan saharoni ya, bukan saharoni, tapi sihroni tadhaharu. Lanjut 52. أساء السوء. الانتباه للمدود Ya. حال الوصول حال الوصل وحال الوقف. Nah, hati-hati ini pada kata asa usu ini banyak banget nih hukuman coba ya. Asa usu kazabu di surah Ar-Rum ya. Lihat, yang pertama asa itu apa? Mad mutasil, asa gitu kan. Kemudian asu itu apa? Mutasil lagi. Kemudian itu munfasil, ada 3. Nah, ini apa yang harus kita hati-hati? Yaitu pada terkait mad yang tadi ini, halal wasli wa halal waqfi. Baik ketika diwasolkan ataupun ketika pada wakof ya, harus dijaga mura'atu hukmul mad ya, menjaga hukum mad pada kata ini. Asa usu'a an kadzabu. Oke, seperti itu. Hati-hati ya. Ketika asa usu itu dibaca wakfan. Ketika wakof itu ketika berhenti pada kata asa usu bukan seperti itu. Tapi dibaca matobi'i ya, bukan munfasil, bukan. Misalnya kita mau wakaf pada kata asu'a, asa usu'a, malah dibaca munfasil, bukan munfasil lagi ya, bukan munfasil lagi, tapi tabi'i. Su'a, paham ya? Bukan dibaca munfasil, namun ketika wasol baru munfasil. Waqaf dibaca tabi'i, seperti itu, 2 harokat. Lanjut 53. للعالمين يلاحظ كسر اللام. Oke ya, lil alimin ya, di sini pada surah Ar-Rum ya, pada surah Ar-Rum
Itu Ya, apa? benar Ustaz. Benar. Lanjut. Oh, ya. Pada surah Ar-Rum ini, ya siap. Lamnya dibaca kasroh ya. Perhatikan tuh, lamnya dibaca kasroh, bukan lil alamin. Lil alamin pada riwayat lain ya itu dibaca lil alamin. Hafaz lil alimin. Perhatikan lam kasrohnya. Hati-hati. Kemudian 54. Liyarbua. Lahil fathal waw. Ya, fathul waw ya di situ. Perhatikan itu wawunya pada kata liar buah itu bukan wawu dhammah ya. Bukan wawu, maksudnya bukan wawu maddiyah ya, tapi fathah ya. Itu. Bukan juga sukun. Ya, bukan liar bu, bukan sukun tapi maftuhah. Liar buah fi amwalin nas itu ya pada ayatnya itu. Liar buah bukan liar bu fi amwalin nas ya. Liar buah bukan liar bu. Kemudian Al-mud'ifun yulahidh dhamm al-mim wa kasr al-'ain. oke. Perhatikan di sini mendomahkan huruf mim dan juga mengkasrohkan membaca kasroh huruf ainnya. Mud'ifun. Seperti itu. 56. Nah, ini nih yang tadi sempat dibahas ya. فتح الضاد في ضاف وضعفا في قوله تعالى من ضاف ثم جعل من بعد ضاف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هو الوجه Ya, المقدم والوجه الآخر هو ضم الضاد من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ya, siap. Ya, ini perhatikan. Ini jarang banget dipraktekkan ya. Silakan teman-teman praktekkan huruf bod ini dengan dhammah ya, dengan dhammah karena inilah riwayatnya Imam Hafiz. Walaupun memang tidak diambil, bukan yang diambil dari Imam Asim langsung. Nah, Anda tahu bacaan ini dulu juga kaget gitu kan. Oh, ternyata bisa ya. Ya, masih dulu di Indonesia ya. Nanya sama guru Ana, "Oh, ini boleh ya? Dalam Hafiziyah boleh ya?" Nah, jadi ketika kita sudah di sini belajar, ternyata inilah ya, ini penting nih, catat ya. Semua riwayat Hafiz itu Imam Hafiz ngambil langsung dari Imam Asim, kecuali kata ini. Kecuali kata ini nih, du'fin ini. Ya, kecuali du'fin ini. Imam Syu'bah aja baca du'fan, make fathah kan? Ya. Terus Imam Hafiz itu baca dengan dhammah ini, dengan dhammah. Ya, oke. Hafiz dengan dua wajah. Nah, dari mana Imam Hafiz ngambilnya riwayat ini? Ukhidah Hafiz laisa ala Asim, bukan kepada Imam Asim. Namun kepada siapa? Su'ila Hafiz an hada. Ya, Imam Hafiz ditanya sama salah satu muridnya, "Kenapa bacaanmu beda dengan Imam Syu'bah, wahai Imam?" Pada kata du'fin. Imam Syu'bah membaca du'fin. Kenapa kamu bisa membaca dua du'fan dan bisa dibaca du'fan? Ya. Nah, Imam Hafiz mengatakan, "Saya mengambil riwayat ini dari toriknya Al-Marzuq ya, Imam Marzuq ya. Dan Imam Marzuq itu sanadnya tersambung kepada siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Nah, kenapa Imam Hafiz menerapkan ini? Karena sanadnya sahih, sanadnya nyambung ke Rasulullah. Ditanyakan kepada siapa? Abdullah bin Umar, apa? Kenapa? Apakah sanad ini betul? Riwayatnya boleh dibaca dhammah? Iya betul, kata beliau itu Abdullah bin Umar mengatakan itulah Rasul juga pernah membaca seperti itu. Namun yang lebih masyhur dibaca melalui fathah ya, dibaca dengan fathah seperti itu. Dari torik lain ya, itu boleh dan diterapkan di dalam torik Syatibiyah boleh. Ya du'fin dan du'fan. Kemudian lanjut 57. دخلت يلاحظ كسر الخاء وفتح اللام وتسكين التاء. Ya, perhatikan di situ ada kasrul khoi ya, yaitu kho-nya dibaca kasroh, dukhilat dan lamnya dibaca fathah dan taknya dibaca sukun. Dukhilat seperti itu. Ya. Dan di sini terkait kho yang berharokat kasroh, riwayat yang sampai kepada kita sampai hari ini
ada yang menerapkan dengan istilahnya tafkhim nisbi karena dia berharokat kasroh, dan ada yang juga tidak menerapkan dengan tafkhim nisbi. Yang dengan menerapkan tafkhim nisbi dibacanya dukhilat, dari bibirnya beda ya, dari mulutnya beda, dukhilat. Namun yang tafkhim tanpa nisbi dukhilat. Ya, dua-duanya silakan, yang mudah dipraktekkan yang mana, boleh kedua-duanya. Lanjut ke 58. Jelas suaranya sekarang semuanya? Putus-putus ya? Suaranya jelas? Putus-putus nggak suaranya? Putus. Putus-putus ya? Tuh. Oke, sekarang yang 58 ya, itu dibaca la'atauha mad badal ya. Seperti kata al-azifah juga. Ini termasuk pada kaidah dobet masohif, yaitu pada penulisan ya, Rasul Mushaf Utsmani itu la'atauha ya. Itu mad badal karena hamzahnya datang sebelum amam al alif, setelah huruf alif. La'atauha, bukan la'atauha. Hamzahnya dibaca dua harokat. Hati-hati dibacanya, malah hati-hati la'atauha. Namun yang benar la'atauha. Ya, artinya apa? Lajauha. Ata itu sama ya. Ja'a lajauha artinya. Seperti itu. Lanjut ke 59. Ainal qitr wa mithluha an asri fa asri haitsu waqa'at yasri. في الراء وقفا وجهان الألف الترقيق وهو المقدم باء التفخيم أما مصر غير المنونة أو منونة غير المنونة فيها الوجهان والتفخيم هو المقدم. Oke ya, nih menarik nih, pada kata ainal kitor ya, bisa dibaca ketika waqaf itu dengan dua cara. Yang pertama tarqiq, inilah cara yang lebih diutamakan. Ainal qitr ya, ainal qitr, dan juga bisa dibaca tafkhim ainal qitr. Nah, adapun pada kata misr yang tanpa, yang bukan munawan, yang bukan tanwin ya, itu apa, ada dua cara bacanya, yaitu dengan tafkhim, itulah yang lebih diutamakan ya. Misalkan di surah Yusuf yang tanpa tanwin ya, wa qala alladzi ishtarahu min misra. Tuh roknya kan fathah ya, tanpa tafkhim kan di surah Yusuf itu. Nah, ketika mau apa? Waqaf itu misr. Itu tafkhim, yang lebih muqaddamnya itu dibaca tafkhim. Namun misr yang roknya itu tanwin ya, contohnya di surah Al-Baqarah ayat 61 itu, ihbitu misron fa inna lakum, itu ya, yang ayat itu ihbitu misron ya, itu ketika waqaf ataupun wasol ya, itu boleh yang muqaddam adalah tarkik misr ataupun misro ya, misalkan dibaca dengan mad iwad seperti itu. Lanjut ke 60. انتبه إلى كلمة ذواتي أكل تقرأ بالياء اللينة وليس بالألف ومثلها 12 أسباطا 12 نقيبا ذوي عدل منكم. Ya, nah pada kata zawatai, hati-hati, itu walaupun huruf ya-nya tidak ada titik duanya di bawahnya, dibaca zawatai ya, bukan zawata ya. Hati-hati ketika waqaf, bukan zawata, tapi zawatai ukulin khomtiu ya, itu wa asli wa syai'in min sidrin qalil gitu. Itu. Kemudian juga isnatai asyrota asbato, bukan isnata, bukan di situ alifnya bukan alif qasr jadinya, bukan alif maksur, maaf, bukan alif maksuroh, namun di situ ya isnatai asyaro, isnatai asyrota asbato ya, seperti itu. Kemudian isnai asyaro naqiba, isnai asyara naqiba. Kemudian zawai adlin minkum
Seperti itu, hati-hati bukan dibaca jadi alif maksuroh, namun dibaca huruf ya, seperti itu. Kemudian 61. ياسين والقرآن الحكيم في حال الوصل أولا علاقة الحروف ببعضها النون والواو متقاربان صغير وحكمه الإظهار المطلق. ثانيا حكم المد، ياء مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، سين مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات. ملاحظات ونفس الأحكام في الآية الأولى من سورة القلم حال الوصل نون والقلم. تفضل. Ya, betul ya. Itu yang sudah tadi kita singgung sebelumnya pada awal surah Yasin dan surah Al-Qalam. Imam Hafaz dari Thoriq Syatibiyah nggak bisa dibaca idgham, namun dibaca izhar ketika wasol. Yasin wal Qur'anil Hakim, nun wal qalami wa ma yasturun. Adapun Hafaz Thoriq Thaibah ataupun Thoriq yang lainnya di dalam salah satu antara Thoriq Thaibah yang lain itu baru bisa idgham, ya. Itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kemudian nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, hati-hati nih yang biasakan masih misalkan kita setiap malam Jumatnya masih mengamalkan baca surah Yasin, ya, di situ ketika wasol bukan dibaca idgham ya, dibaca izhar. Nun apa? Yasin wal Qur'anil Hakim, bukan Yasin wal Qur'an. Itu dari Thoriq yang lain. Allah. مرقدنا هذا وصلا مع السكن. Nah, ini juga ya, ketika wasol itu dengan sakta. Nah, ya, perhatikan ini sering diabaikan ya, mempraktikan sakta ini ketika wasol. Adapun ketika wakof ya nggak harus baca sakta. Ya, marqadina hadza ma wa'ada rahman. Itu adalah sakta wajib ya. Sakta wajib arba'ah sakatat ya, ada empat saktah yang wajib dalam hafaz itu. Wajibah lil hafaz ya, wujubun istilahi walaisa wujubun syar'i. Di sini wujubnya wujub istilahi, artinya itu harus dipraktikkan. Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin, seperti itu. المخلصين يلاحظ فتح اللام. Nah, mukhlasin bukan mukhlisin ya. Situ lamnya fathah. Artinya adalah mustofain ataupun mustofin, orang-orang yang terpilih. Maksudnya ada tingkatan derajatnya, mukhlis itu ikhlas. Namun mukhlas itu derajatnya lebih tinggi lagi dari orang yang ikhlas gitu kan. Makanya kata Nabi Yusuf apa? Beliau nggak bilang mukhlisin lagi, mukhlasin gitu kan, mukhlasin. Nah, itu adanya orang-orang yang terpilih lah. Ya, seperti itu. Lanjut 64. الياسين كسر الهمزة ولا يجوز الوقف على ورسمت مقطوعة كي توافق قراءة. Ya, pada kata Ilyasin di surah As-Saffat ataupun contohnya lagi yang lain, Ala Imran, kemudian apa? Ala Ibrahim, ya, pada ikhtibar, pada momen ikhtibari ketika dites bacanya itu Ilyasin hamzahnya dibaca kasroh. Nggak boleh wakaf pada kata kayak gitu doang. Itu nggak boleh. Baru Yasin itu nanti jadi kayak saktah ya, di riwayat lain ada Yasin ya, namun di hafaz tidak ada, makanya nggak bisa wakaf pada kata ya, harusnya Yasin, seperti itu. Warusimat maktu'ah, kenapa di rosemnya itu ditulis secara terpisah pada kata dan juga ya sama sin gitu kan. Nah, ada kenapa? Karena apa? Kaitua fi qira'atan ukhra, karena supaya bisa diselaraskan dengan riwayat yang lain, seperti itu. Nah, kita kalau misalkan nulisnya dengan kaidah imla gitu kan, kaidah penulisan bahasa Arab, lamnya pasti disambungin sama huruf ya gitu kan. Nah, makanya hati-hati kalau nulis Al-Qur'an, lebih baiknya lagi mengikuti rosem yang sudah tertulis seperti ini, Yasin, seperti itu. Namun bacanya bukan Yasin, bukan ya, Yasin, seperti itu. Ini dari penulisan saja. Lanjut.
فنادوا ولا حين مناص. لاحظ إضغام الواو في الواو مثلين الصغير، كما يجوز الوقف اختبارا أو اضطرارا على التاء في ولاد، ويجوز الابتداء Oke, بحين atau ولاد tadi. ويجوز ya. الابتداء بحين ولا يجوز الوقف على ولا أو الابتداء بتحين. Nah, ini yang bisa mengetahui bacaan kita sudah benar ataupun enggak, itu ketika kita talaki sama guru kita ya. Nah, ini kan yang sudah tadi kita sempat bahas ya, dikirim ke grup pagi-pagi itu. Nah, itu Imam Jazari membahas wa ma li hadza walladzina haula tahina fil imami sil wa wuhila. Ya, nah, gini, ulama jumhur mengatakan pada kata wala hina manas dalam bentuk penulisannya bukan wala tahina, ya ngerti, bisa nangkep ya, bukan wala tahina, bukan, itu tidak diambil oleh pendapat jumhur, tidak diambil. Namun yang diambil pendapat jumhur diantaranya Imam Ibnul Jazari, Imam Asy-Syatibi, Imam Ad-Dani, ya, para ulama besar di Al-Quran dan Qiraat itu mengatakan bahwasannya penulisannya wala hina manas, wala hina manas. Adapun Imam Abu Ubaid Abu Ubaid Qasim bin Salam itu yang berbeda sendiri dari jumhur, bahwasannya katanya saya melihat tulisannya itu di Rosem Usmani itu tulisannya seperti ini, wala tahina, wala tahina, antara huruf ta dan huruf h itu nyambung, tahina. Nah, makanya itu tidak, Imam Jazari bilang apa? Wawuhila. Hadza du'fun fir riwayah. Ya, pendapatnya kata Imam Jazari mengatakan gitu kan, di matan Muqaddimah seperti itu ya, di matan Muqaddimah Jazariyah, beliau mengatakan wa ma li hadza walladzina haula tahina fil imami sil wa wuhila. Nah, maksudnya wa wuhila di situ itu Imam Jazari bilang yang pendapatnya yang diambil sama Ubaid bin Salam itu dhaif, tidak bisa dipraktikkan kata Imam Ibnu Jazari. Makanya jumhur sepakat bahwasannya penulisan yang benar wala taknya berpisah mafsulah dengan kata hina. Namun ketika dibaca dipraktekkan, hati-hati jangan sampai seperti ini. Wala tahina, ya. Ngerti ya? Wala tahina, bukan. Namun wala tahina, wala tahina, bukan wala tahina, ya. Misalkan kalau kita bacanya wala tahina, taknya nyambung ke huruf H seperti itu. Tapi yang benar wala tahina, wala ta satu kata, kemudian hina satu kata, wala tahina, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Al-Mustafaina yulahiz fathah ta wal fa. Ya. Pada kata al-mustafain, ya. Perhatikan huruf membuka fathah pada huruf to dan huruf fa. Mustafain, bukan mustofin, tapi mustafain. Ya, mustafain al-akhir kalau nggak salah di ayatnya itu ya, di surah Shad itu. Lanjut 67. Alladzaini lil mutsanna bi fathil dzal wa kasrin nun. Nah, di situ bukan alladzina, namun alladzaini. Nah, hati-hati nih. Ya, orang yang jarang baca sampai surah Fusilat di sini, pertama kali baca biasanya dulu ada santri kita dibaca malah alladzina, namun alladzai, ya, alladzaini, ya, bukan alladzina. Alladzaini adallana, itu kan minal jinni wal insi, ya, di surah Fusilat itu bukan alladzina, namun alladzaini adallana minal jinni wal insi. Bahwasanya jin dan manusia itu aladzaini gitu, seperti itu. Lanjut. A'jami yulahi tashil al-hamzah ats-tsaniyah bain al-hamzah wal alif. Nah, ini Fusilat ya, mungkin ada pembahasan yang pernah belajar ya ketika kita kecil, termasuk bacaan yang gharib gitu ya, bacaan yang aneh ya, bukan aneh ya, maksudnya mungkin beda dari yang lainnya. Ada pembahasan yang khusus, yaitu itu dibaca hanya satu cara saja, yaitu dengan tashil. Tashil itu baina antara hamzah dan bukan hamzah ya. Yang hamzah yang pertama tahqiq, yang hamzah keduanya itu dibaca tashil.
a'jamiyyu wa arabi, ya. A bukan aa, bukan aa ya, bukan a'jami, tapi a'jamiyyu wa arabi, seperti itu. Ini hanya satu cara saja, yaitu hamzahnya musahhalah, yaitu hamzah yang keduanya tashil, ya seperti itu. Al-wahidah, ini hanya satu cara aja dihafaz, yaitu tashilnya mudah kan riwayat hafaz ya, nggak banyak tashil, nggak banyak imalah, seperti itu. Contoh 69. حميم عين سين قاف. وصلا عين مدلين فيه وجهين. الأول الإشباع وهو الوجه المقدم، الثاني التوسط. عين سين إخفاء ويغن بمقدار حركتين والغنة مرققة. سين مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات. سين قاف جاءت النون ساكنة وبعدها حرف القاف، وبعد حرف القاف حكمها الإخفاء وتكون الجنة مفخمة. قاف مد لازم حرفي مخفف في مد بمقدار 6 حركات. Oke ya, ini pada hamim, ain, sin, qaf, ketika wasol, ketika kita ingin dibaca wasol, disambungkan. Nah, ainnya itu kan madlin ya. Ain, sin, qaf itu ada dua cara. Yang pertama al-isba' itu cara yang muqaddam, yang lebih diutamakan. Hamim, ain, sin, qaf. Kemudian yang kedua tawasud, ainnya dibaca tawasud. Kemudian sinnya ikhfa wa yughanna bimiqdari harakataini. Ya, huruf sinnya miqdarnya berapa? 2 harokat. Sin qaf wa gunnah muraqqaqah. Kemudian sinnya juga bisa dibaca mad lazim harfai mukhaffaf dengan 6 harokat. Sin qaf. Nah, kemudian ja'atin nun sakinah wa ba'da harfil qaf. Nah, kan di situ ada nun sukun, setelahnya ada huruf qaf gitu kan. Hukmuha ikhfa ya. Hukum siyo. Apa hukumnya? Siyo. Nah, di situ hukumnya apa? Gunnah mufakhomah ya. Gunnah mufakhomah. Kemudian qaf mad lazim harfai mukhaffaf yumaddu bimiqdari 6 harokat ya. Dengan 6 harokat qaf tidak bisa dibaca tawasud. Yang qafnya itu mad lazim harfi, yaitu qaf 6 harokat seperti itu. Nomor 70. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يلاحظ قلقلة القاف في يوبقهن، ويعفو يلاحظ ضم الفاء حال الوصل دون واو مادية وتسكينها حال الوقف. Ya, kita perhatikan pada qalqalah pada huruf qaf, yubiqo ya. Au yubiqohunna sama wayafu. Dan juga perhatikan pada kata wayafu mendomahkan huruf fa halal wasli duna waw maddiyah, bukan wayafu ya, tapi wayafu, fu-nya pendek ya. Wa taskiniha halal waqfi. Nah, wayafu ketika kita ingin mensukunkan bagaimana? Wayaf fa-nya jadi sukun seperti itu. Bukan dibaca wayafu, bukan. Lanjut ke 71. وقالوا يا أيها الساحر نقف عليها بتسكين الهاء يا أي ومثلها النور والرحمة. وحيد وثلاثين. Nah, وقالوا يا أيها الساحر نقف عليها بتسكين الهاء ya ayyuh ya. Ya ayyuh, seperti itu. Karena apa? Bukan dibaca ya ayyuha ya, karena tulisannya dalam bentuk rosem mushaf Utsmaniyah itu haknya seperti itu, tidak ada alifnya. Ya ayyuh, seperti itu. Ya, bukan seperti surah Mudaththir misalkan. Ya ayyuhal mudaththir. Kalau mau waqaf berhenti pada ya ayyuha pada al-mudaththir ya berarti dibaca ya ayyuha, hanya 2 rokat. Namun khusus pada kata ya ayyuhas sahiru da'u lana dibaca sukun ya ayyuh, tidak ada alifnya seperti itu. Lanjut 62.
نبدأ بكلمة أدعو بحمزة مضمومة ومثلها أستحفظ أجتث. Ya, والقاعدة contohnya. نحرك همزة الوصل في الفعل بالضم إذا كان ثالث الحرف مضموما ضما أصليا، أما إذا كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا فنبدأ به بالكسر نحو apa nih satu kedua atau ikdu Iqdu dengan kasroh, ibnu dengan kasroh. imshu na'am حيث يبدأ بها بهمزة مكسورة لأن الحرف الثالث أصله مكسور بعد ياء إن حذفت Nah, ونقلت حركتها إلى ما قبلها فتحرك بالضم فتحرك ya, بالضم. betul ya. Ini pada ud'u ya, contohnya. Itu dibacanya ini kaidah hamzah wasal ya. Ud'u hamzah wasalnya dibaca dhammah, kemudian ustuhfiru ujtussat seperti itu. Namun pada kata fanabda'u biha bil kasr, contohnya nih, iqdu asal katanya iqdiyu gitu kan. Iqdiyu, kemudian ibnu ya. Kemudian imsyu, asal katanya imsyu. Nah, jadi bacanya dibaca imsyu, bukan bukan doma asli di situ ya. Seperti itu. Kemudian juga karena palian dan harfa salis asluhu maksur, karena huruf yang ketiga asalnya itu harokatnya kasroh. Ba'da ya'in hudifat. Setelah ada huruf ya, makanya dihapus ya. Jadinya iya-nya dihapus, dipindahkan kepada hamzah wasal. Iqdu, kemudian ibnu, imsyu, seperti itu. Nah, ila ma qablaha. Nah, oke, lanjut. آسفون مد بدل بمقدار حركتين. Ya, asafuna mad badal a-nya ya, di situ mad badal maksudnya itu ada pada kata hamzahnya a, dua harokat asafuna, seperti itu. 74. كلمة إيتوني يبدأ بها بهمزة مكسورة ثم يا إيتوني مد بدل يثبت حال الابتداء. Oke, ya. Di situ bukan ituni bacanya. Ya, sudah tahu mungkin semuanya ya, bukan ituni, namun ituni bi kitab. Ataupun yang di surah Yunus gitu. Iti bi kitab. Nah, itu ada. Nah, namun yang pada surah Al-Kahf ini ituni halal ibtida saja ketika memulai bacaan dari kata ituni ini. Ya, bukan jadi ituni. Ya, karena mad badal yasbutu halal ibtida. Nah, seperti itu. Hamzahnya jadi maksur ituni dan juga dijadikan ya maksur summa ya ituni, seperti itu. 75. أتعيدان ini يلاحظ كسر النون الأولى والثانية. Nah, perhatikan kasroh nun yang pertama dan kasroh nun yang keduanya. Ata'idani, ya. Lanjut 76. يا ينتبه لها وقفا فتقرأ بتسكين العين والياء. Nah, ini agak lumayan susah nih. Ain sukun, ya-nya juga sukun. Ya, ya, Iya. ya. Bukan ya'i, namun ya, ya. Oke. Lanjut 77. السلمي فتح السين ومثلها يتركم كسر التاء يتركم كسر التاء وفتح الراء فيحفكم تسكين الحاء وكسر الفاء. Oke. Fathusin ya. Itu salmi bukan silmi ya. Ada di surah yang lain, di riwayat lain silmi dibacanya, namun di hafaz Syatibiyah salmi. Kemudian yatirokum ya, taknya dibaca kasroh dan rohnya dibaca fathah. Kemudian fayuh fikum, perhatikan sifat dari huruf h. Di situ ada huruf h itu kan hamas, kemudian rokhawah, fayuh fikum, seperti itu. Ya, disukunkan huruf H dan huruf A-nya dikasrohkan. Fayuh fikum. Lanjut 78. bi'sal ismu idza bada'na bil ism yajuzu wajhan. Al-awwal al-ismu al-fusuq ba'd
وهو الوجه المقدم. الثاني الاسم الفسوق بعد الإيمان. Nah, ini khusus ya. Ini termasuk infirodatnya Imam Hafaz pada surah Al-Hujurat ketika mau memulai bi salismul fusuqu ba'dal iman, itu dengan dua cara. Yang pertama ketika ibtida dari kata alismu, bukan alismu namun alismul fusuqu ba'dal iman. Alismu ya, alismu. Kemudian ataupun lismul fusuqu ba'dal iman itu boleh juga. Namun yang muqaddam adalah alismul fusuqu ba'dal iman. Ya, itu. Karena apa? Hamzah wasal yang keduanya dihapus ya dalam keadaan wasol. Kan awalnya al ismu ya, itu dihapus jadi alismu. Ya, salah satu hamzahnya itu tadi dihapus jadinya alismu seperti itu. Lanjut 79. المسيطرون حرف السين الصغير تحت الصاد وفيها الوجهان. الأول تقرأ بالصاد وهو الوجه المقدم المسيطرون. الثاني بالسين المسيطرون. Nah, ya. Ini musaytirun di sini bisa dua, bisa pakai sod ataupun bisa pakai sin. Namun yang dengan sod itulah yang lebih dipraktekkan. Nah, ini sudah sering dipraktekkan ya, dibaca, sudah masyhur. Bahwasannya pada kata ini di surah apa? Di surah apa ini? At-Tur ya, al-musaytirun bukan al-musaytirun. Namun di torik yang lain, di salah satu torik Thaibah itu boleh. Yang muqaddam adalah sin, bukan sod. Seperti itu. 80. خالدين فتح الدال للمثنى أو مثنى وتسكين الياء اللينة. Ya. Ya, khalidain ya. Khalidain bukan khalidin. Kalau khalidin jadi jamak, namun musanna di sini. Khalidain fiha. Itu kan ayatnya seperti itu. Khalidain. 81. مالية هلك. وصلا فيها الوجهان. الأول السكت مع الإظهار وهو الوجه المقدم. الثاني الإدغام متماثلان صغير. Nah, ini yang Anda sebut tadi. Ini bukan saktah wajib, namun saktahnya saktah jaiz. Maliyah halaka anni sultaniyah. Namun dipraktekkan saktah ini ketika wasol saja. Ketika wakof tidak dipraktekkan ya. Cara yang pertama itulah yang lebih muqaddam, yang lebih dipraktekkan, yaitu as-saktah sama izhar. Maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian juga boleh idgham. Contohnya idgham bagaimana? Maliyah halaka anni sultaniyah. Seperti itu. Mutamasilan as-shaghir. Nah. وقيل من راق وصلا متقاربان صغير وحكمه الإظهار بسبب السكت. Nah, kalau yang al-qiyamah di sini bukan saktah jaiz, namun saktahnya wajib ya, saktahnya wajib, yaitu waqilaman roko. Nah, kenapa Imam Hafiz di sini saktah? Karena untuk menjaga agar tidak berubah makna ya, seperti kata beliau seperti itu. Memang di riwayat yang lain kan boleh marroko tanpa saktah ya, marroko. Namun Imam Hafaz man roko. Lanjut 83. الوقف على قول الله تعالى سلاسل يوقف عليها بوجهين. الأول إثبات الألف سلاسل وهو الوجه المقدم. الثاني حذف الألف وتسكين اللام. الثانية سلاسل. Ya, itu ya. Ketika kita mau waqaf pada kata salasil, itu ada dua wajah. Yang pertama dua cara, yaitu dengan tetap membaca alifnya, dibaca salasila. Itu adalah cara yang lebih utama. Kemudian boleh juga dengan hadzaf, dihapus salasil ketika apa waqaf, itu boleh. Lanjut 84. قوارير 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 الأولى الألف عليها صفر مستطيل Ya. قائم، وهذا يعني ثبوت الألف وقفا وحذفها حال الوصل. قوارير الثانية الألف ووقفها صفر مستدير تسقط الألف لفظا في حالة الوصل والوقف. Ya, itu pada qawarir, misalkan mau dipraktekkan ya. Al alif alaiha sifur mustatil, yaitu
subutul alif, yaitu dengan menetapkan huruf alif ketika waqaf ya. Kalaupun mau waqaf apa dibacanya? Qawariro. Namun ketika kita ingin wasol dengan ayat selanjutnya, maka alifnya dihapus. Jadinya qawariro, qawarir. Adapun qawariro yang kedua, di situ sifar mustadir ya. Qawariro yang pertama sifar mustatil. Yang qawarir kedua itu sifar mustadir. Itu alifnya dihilangkan. Baik itu lafaz fi halatil wasli ataupun dalam keadaan waqaf. Qawarir. Bukan qawariro lagi, bukan. Ya, karena berbeda. Itu sifar mustadir. Kemudian 85. Oh, tadi belum dilanjutkan ya, Ustaz ya. Wa mithlu qawarir Oh ya, al-ula itu sama haitsu ya, waradat betul. Sama akinna seperti al-sununa ar-rasula ya, as-sabila. Ya. pada kata ana ya. Misalkan kita baca surah apa Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kan ada ana gitu kan. Nah, haitsu waradat seperti sama qawarir juga. Lakinnahu wallah. Ada tapi dianggap nggak ada gitu. Ya, ada ditulis secara rosam, ada namun dianggap tidak ada gitu ya. Kalau kata anak muda sekarang sakit gitu kan. Ada padahal tapi dianggap nggak ada gitu. Ya, seperti itu. Lanjut. Alam Sama kayak nakhluqkum. albumnya. Oke. Ya. Alam nakhluqkum al-qaf sakinah wal kaf mutaharrika fal hukmu mutaqariban saghir wa fihi wajhan. Al-alif al-idghamul kamil bihaythu tadhhabu al-qaf sifatan wa makhrajan wa huwa al-muqaddam. باء الإدغام الناقص بحيث تبقى صفة الاستعلاء في القاف. Bihaitsu tabqa seperti itu. Nah, ya. kum Itu alam nakhluqkum. Apakah itu idgham kamil atau naqis? Ya, pendapat yang kuat adalah itu tadhhabul qaf sifatan wa makhrajan wa huwa muqaddam, itu dibaca idgham kamil. Alam nakhluqkum, bukan alam nakhluqkum. Yang idgham naqis itu bihaitsu tabqa sifat al-isti'la fil qafi ya. Itu pendapatnya Imam Maki bin Qais ya. Imam Maki bin Qais penulis kitab Ar-Ri'ayah ya. Penulis kitab Ar-Ri'ayah wal khulfu binakhluqkum waqa'. Boleh dibaca dengan kamil adapun dengan naqis seperti itu. Ya. Yang lebih tepat yang mana? Yang kamil. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, bukan nakhluqkum, bukan, tapi nakhluqkum. Lanjut 86. أما الوقف عليها بتشديد الميم وإسكانه. Niha, ya iskaniha. Nah, ketika wakaf apa? Ya, hati-hati perhatikan. Sama kata di yang contoh yang lainnya, minal ghom, kemudian aliyam, sama kayak amma yatasaalun gitu kan. Berarti pada kata amma bagaimana? Yaitu mimnya dengan tasydid. Seperti itu. Lanjut 87. كلا بل رانا وصلا إظهار اللام من درا بسبب السكت. Nah, ini sama sakta wajib. Kalla waqaf bal rona ya, ada saktanya di situ. 88. الانتباه عند وصل البسملة بأول السورة العلق إلى أن همزة اقرأ همزة وصل وكذلك عند وصل علق نقرأ. Ya, يتعين كسر التنوين لالتقاء الساكنين. يتعين nah, كسر التنوين. hati-hati pada awal surah Al-Alaq ini ketika kita ingin wasol dari basmalah dengan awal surah Al-Alaq ya, ada hamzah di situ. Hamzahnya hamzah wasol, maka dalika indah wasol ya. Nah, misalkan wasol dari ayat kedua dengan ayat ketiga, alaqini qoro. Alaqini qoro. Ya, ada nun yuqayahnya di situ. Nah, lanjut 89. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدد وصلا بين الآيات يجب الانتباه إلى كسر التنوين لمزة الذي لالتقاء الساكنين. Nah, sama. Ketika baca surah Al-Humazah,
pada ayat 1 dan ayat kedua ingin diwasolkan wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, di situ ada nun wiqayahnya. Karena apa? Iltiqa sakinain tadi. Ya, karena ada bertemunya dua sukun. Lanjut. Tarmihim bihijaratin. Ikhfa syafawi. Bihijarah, ya, bukan bihijaratin. Bihijarah. Ya. Oke. Nah, di situ mim sukun ketemu ba ya, di situ ikhfa syafawi, yaitu yang dipraktekkan sama mualif Syekh Taufik Domroh adalah tidak mengamalkan furjah, yaitu mengamalkan apa intibak, yaitu merapatkan kedua bibirnya. Tarmihim bihijarah. Namun ya ada juga yang mempraktekkan dengan furjah, yaitu tarmihim bihijarah. Ya, pembahasan ini sangat panjang sekali perdebatan di antara ulama tajwid. Ya, namun kita sebagai tholib itu guru kami mengajarkan ketika kita talaki dengan guru kita yang mempraktekkan itbaq, maka kita bacanya dengan itbaq saja. Tarmihim bihijarah. Adapun ketika kita talaki dengan guru kita yang mempraktekkan furjah, ya silakan kita praktekkan juga furjah. Karena sama-sama masing-masing memiliki pendapat ya. Bahkan sampai ada kitabnya Nihayatul Aqawil ya, yang membahas tentang furjah, dalil-dalilnya panjang lengkap gitu kan. Nah, intinya kita jangan terlalu memusingkan masalah khilafiyah di tajwid. Silakan aja kita baca sama guru yang mana beliau praktekkan, ya udah kita praktekkan gitu. Ana dulu ketika belajar pertama guru Ana tidak mempraktekkan furjah, ya dulu mengajarkan intibak. Ya udah kita baca intibak gitu kan. Ketika talaki dengan guru yang furjah, kita baca furjah. Namun apa? Di Mahat Qiraat di sini ya, di kuliah Qiraat di Mesir sini di Al-Azhar, Ana nanya guru Ana yang di sana, itu dua-dua wajahnya diajarkan malah. Ya, dua-dua cara bacanya diajarkan. Silakan, yang termudah bagi kita yang mana mau baca ya silakan. Baca intibak ataupun baca furjah. Nah, seperti itu. Namun Imam Syekh Taufik di sini karena beliau menggunakan intibak, ya sudah kita pakai intibak ya seperti itu. Lanjut 91. Wala antum ikhfa hakiki. Nah, kenapa coba? Kok pembahasan kayak gini dibahas gitu? Kelihatannya kayak gampang gitu kan. Kenapa coba? Karena banyak yang kurang tepat juga. Bacanya gimana? Ikhfa hakikinya nggak dibaca. Malah dibaca kayak gunnah biasa. Wala antum. Ya, namun yang benar gimana? Wala antum. Bukan antum. Itu malah lebih condong ke izhar kalau yang seperti itu. Namun yang benar yang kita hasil talaki yaitu wala antum ya. Jangan ikhfa hakiki seperti itu. Lanjut terakhir 92. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Waslan liltiqa'i sakinain fanati biharakatin 'aridah فنقصر الساكن. الأول وهو التنوين لملاقات الساكن الثاني وهو اللام في لفظ الجلالة وتقرأ أحد الله ويراعي ترقيق لفظ الجلالة. انتهى بحمد. Ya. Nah, ya kalau kita mau mewasolkan ayat 1 dengan ayat kedua pada surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, itu ada nun wiqayah. Ya, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Siapa yang pasti dari kita apalagi setiap sholat tarawih ataupun sholat witir ya ketika Ramadan banyak baca surah Al-Ikhlas nih. Nah, supaya meringkas bacanya gimana? Diwasal aja. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Sudah ya, cukup ya. Intaha bihamdillah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Itu finut ba'dil al-fadil Qur'annya. Ya, ada yang sampai 95 pembahasan, namun menurut kata beliau ya tadi pagi ngechat ke Ana
nuskhoh yang kita pakai inilah nuskhoh yang mumtazah kata beliau, nuskhoh yang boleh jadi rujukan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, ini di halaman ke-25 ya, itu di apa? Di slide ada ya. Itu rihlatul Quran min famir rasuli sallallahu alaihi wasallam ila qurra'i hadzal zaman. Ya, seperti itu. Nah, Ana ringkas saja karena sudah lebih waktunya ya, sudah 1 jam lebih. Ana ringkas saja gini. Jadi Syekh Taufik Domro menuliskan sejarah secara singkat, ya, sejarah secara singkat di pembahasan ini di dalam kitabnya beliau ini. Nah, di paragraf pertama ya, silakan tuh dilihat ya di paragraf pertama. Ismail, coba turunin, terus lanjut ke halaman 25. Halo? Ya, atau yang udah punya kitabnya masing-masing ya. Nah, itu dijelaskan kan apa sih Al-Qur'an itu gitu kan. Kemudian bagaimana cara Al-Qur'an itu turun ke baginda Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril. Bahwasannya malaikat Jibril awalnya menurunkan hanya 1 huruf saja. Kemudian Nabi minta untuk kemudahan, untuk taisir lil ummah. Jadi 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, jadilah 7 huruf ya, 7 huruf. Artinya di situ sangat panjang sekali pembahasannya. Maksudnya 7 huruf di situ bukan 7 kiroat, bukan. 7 kiroat sempit sekali, bukan. Yang ada sekarang kita ini kiroah asroh mutawatiroh itu adalah sebagian daripada 7 huruf itu. Nah, apakah Nabi mengajarkan semuanya 7 huruf itu kepada sahabat? Nabi mengajarkan 7 huruf itu kepada sahabat semuanya. Nah, setelah itu sahabat berpencar ke berbagai negeri mengajarkan apa yang dibacakan oleh yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sampailah kepada ulama qiraat kita sekarang ini di antara 7 huruf yang tadi itu yang mutawatiroh ada 10 qiraat dengan 20 riwayatnya. Ya, jadi maksud daripada 7 huruf itu secara ringkas ya, itu bukan 7 qiraat sabah ya, bukan qiraat sabah, bukan. Qiraat sabah itu sebagian kecil daripada 7 huruf itu. Ya, paham ya? Karena dulu di zaman Nabi belum ada qiraat sabah, belum ada qiraat asyroh. Qiraat sabah dikumpulkan oleh Imam Mujahid dalam kitab At-Taisir. Kemudian diringkas, dibuat nazom sama Imam Syatibiyah. Itu zaman berapa? Tahun 500-an Hijriyah. Ya, Imam Syatibi. Kemudian sampai ke Imam Jazari, ditambah lagi ternyata riwayat yang mutawatiroh sampai ke Rasulullah SAW itu bukan hanya 7 qiraat saja, bukan hanya 7 qiraat dan 7 dengan 14 riwayatnya, bukan, namun ditambah dengan qiraat yang salasah sama Imam Jazari. Jadi ada 10 qiraat gitu kan, 10 qiraat mutawatiroh dengan 20 riwayat yang mutawatiroh. Adapun yang 4, yang arba'ah syawaz itu 4 yang syadzah itu tidak terkumpulnya syarat-syarat mutawatiroh yang 3 tadi, sesuai Rasul Utsmani, sesuai bahasa Arab, kemudian juga sanadnya mutasil sampai ke Rasulullah SAW. Nah, singkatnya di halaman berapa tuh ya, 26, itu bagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabat mengajarkan kepada kalangan tabi'in, sampailah tabi'in itu generasi sahabat wafat, sudah mengajarkan Al-Quran seluruhnya kepada tabi'in, terbentuklah generasi Al-Quran di kalangan tabi'in, pembesar kalangan tabi'in, kemudian mengajarkan sampai kepada imam qiraat seperti itu yang ada pada zaman itu ya di kalangan tabi'in. Karena imam-imam qiraat hari ini itu ya, imam-imam qiraat yang bacaannya kita baca hari ini, mereka itu ada yang belajar langsung ke sahabat di antara mereka, gurunya langsung sahabat, atau dari sama tabi'in ke tabi'in seperti itu. Nah, di sini dijelaskan lagi di kitab ini ya, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran dari zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali, bagaimana Al-Quran itu, mushaf itu tidak ada harokat, tidak ada titik, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Intinya gundul lah. Nanti Anda kirim fotonya ke grup ya, belum sempat dikirim ke Zoom sini, nanti Anda kirim ke grup. Bagaimana perkembangan zaman mushaf, penulisan mushaf itu di zaman Abu Aswad Ad-Du'ali, kemudian ada Nasr bin Asim, kemudian Yahya bin Ya'mur, ya. Kemudian yang mushaf kita hari ini itu
sudah diperbarui lagi sama zamannya siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, dengan berbagai dengan cara yang beliau lanjutkan dari sebelum-sebelumnya, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Ketika itu kan Abul Aswad Ad-Du'ali kan itu muridnya Imam Ali bin Abi Thalib gitu kan. Supaya jangan sampai Al-Quran itu dibaca salah harokat akhirnya ataupun i'rabnya. Maka Imam Abul Aswad Ad-Du'ali awalnya nggak mau, menolak kalau Al-Quran itu nggak boleh diharokatin, ya, karena usul dari Sayyidina Ali. Kemudian ada ceritanya, riwayat itu sampai bahwasannya ada orang yang sengaja salah baca Al-Quran di surah At-Taubah di dekat Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali kan imam nahwu, imam qiraat, ya kan, pinter banget ya. Beliau termasuk murid senior di kalangan murid-muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga seorang kufi, yaitu ahli Kufah, orang Kufah. Karena ada seorang baca yang salah surah At-Taubah, barulah beliau mau dibuatlah kaidah penulisan harokat, ya, dengan titik di akhir setiap kata agar tidak salah baca. Kemudian setelah zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali selesai memberi tanda harokat itu, ada setelah itu memberi tanda titik, ya, memberi tanda titik. Kalau huruf ba itu titiknya di mana sih? Huruf ta, huruf sa, huruf jim itu pada zamannya siapa? Nasr bin Asim. Nasr bin Asim itu muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali, melanjutkan apa yang sudah dibuat sama Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian sama Yahya bin Ya'mur. Ya, berdua ini Nasr bin Asim itu ada tuh ya di halaman 27. Nasr bin Asim sama Yahya bin Ya'mur. Kemudian sampailah di zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, mushafnya itu ditulis juga sama Ibnul Bawwab, ya, ditulis pada tahun 390 Hijriah, dengan menuliskan cara dari metodenya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itulah yang sampai kepada kita hari ini. Kemudian ya tetap ya di muridnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu ada Ibnul Bawwab, ya, itu yang sekarang bisa kita nikmati hari ini Al-Mushaf Al-Quran, itulah dari zamannya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, seperti itu. Nah, di sini di halaman ke-28 secara singkat terkait Imam Kufah, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, yu'alimul Quran fi Masjidil Kufah arba'ina sanah, 40 tahun. Abdurrahman As-Sulami ini murid seniornya siapa? Murid seniornya, beliau punya milik seniornya siapa? Asim bin Abi Najud, Imam Asim. Ya, seperti itu. Kemudian Imam Asim memiliki dua murid, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafaz. Nah, selanjutnya di halaman ke-28 itu runtutan sanad, ya. Sanad yang dimiliki oleh Syekh Taufik Domroh. Ya, Syekh Taufik Domroh itu merupakan murid dari Syekh Torobisi rahimahullah, ya, salah satu pakar qiraat kalangan ulama ahli Syam, ya, itu muridnya salah satu muridnya adalah Syekh Taufik Domroh, ya, beliau mengambil hafaz kepada At-Torobisi, ya, gitu. Nah, di sini dijelaskan bagaimana silsilah sanad dari Ubaid bin Sobah dan Amr bin Sobah itu torik, ya, jalur yang ada pada riwayat hafaz, yang Ubaid bin Sobah, kemudian Sahal al-Asnani, kemudian ada al-Hashimi, kemudian lanjut ke Ibnu Ghalbun, ke Imam Ad-Dani, ke Imam Abu Daud al-Andalusi, kemudian ke Imam Hudail al-Balansi, kemudian ke Imam Asy-Syatibi. Ya, Imam Asy-Syatibi generasi ke-14, ya, generasi ke-14 kita runtut itu sanadnya. Kemudian Imam Syatibi dari kitab Taisir itu dibuatlah ringkasan jadi matan Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yaitu matan Syatibiyah yang diringkas dari kitabnya Ad-Dani, yaitu kitab At-Taisir. Jadilah matan Syatibiyah, yaitu matan yang membahas kaidah rumus 7 qiraat sab'ah itu. Kemudian setelah generasinya Asy-Syatibi yang ke-15 itu ada yang muridnya Asy-Syatibi langsung, yaitu Ali bin Syuja al-Abbasi, itu generasi ke-15-nya. Kemudian ke-16-nya Ahmad As-Sha'ir, dari Ahmad As-Sha'ir, kemudian Al-Baghdadi, ya, silakan di halaman ke-29 itu Al-Baghdadi. Kemudian barulah di generasi yang ke-16-nya itu
generasi selanjutnya ada Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari, beliaulah ya imam muhaqqiqin dalam bidang ilmu tajwid beserta imam di bidang qiraatnya seperti itu. Nah, dari ini terkait sanad ya, terkait isnad. Nah, sanad Quran yang disepakati harus melewati jalur Al-Jazari, kemudian jalur Asy-Syatibi, kemudian jalur Ad-Dani. Kalau kita melihat salah satu sanad Al-Quran, tidak ada jalur, tidak ada ditulis salah satu 3 nama ini, yaitu Al-Jazari, kemudian Asy-Syatibi, kemudian Ad-Dani, maka sanad Qurannya itu dipertanyakan. Karena dengan melalui jalur inilah sanad yang tersahih Al-Quran itu dijaga, ya, terjaga sampai ke Imam Ibnul Jazari pada saat itu. Ya, makanya nggak mungkin sanad Al-Quran nggak lewat 3 orang ini. Itu Al-Jazari, kemudian zaman sebelumnya ada Syatibi, kemudian zaman sebelumnya ada Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, waqad qama bi ta'lifin iddati kutubin wa manzumatin fil qira'at wa tajwid. Itu Imam Ibnul Jazari. Kemudian yang tamadal ulama'u 'alaiha ila asnana. Zaman dari Imam Jazari itu ulama di Al-Quran dan tajwid qiraat itu berpatokan sama Imam Ibnul Jazari sampai kita hari ini. Makanya ya, sampai kita hari ini beliau menulis Muqaddimah fi ilmi tajwid, itu matan Muqaddimah Al-Jazariyah ya. Nah di situ ada tulisan ya di halaman 29, wa nahnu al-yauma na'tamidu fi dirasati ilmi tajwidi ala kutubi Ibnul Jazari. Nah, pada hari ini kita berpatokan belajar tajwid dan qiraat itu melalui karya-karyanya Imam Ibnul Al-Jazari. Nah, kemudian muridnya Imam Ibnul Jazari siapa? Yang langsung belajar ke Imam Ibnul Jazari yaitu Al-Umyuti. Dari Al-Umyuti muridnya adalah As-Samadisi. Kemudian dari As-Samadisi itu ada Al-Khazraji, Al-Maqdisi. Kemudian ada selanjutnya Abdurrahman bin Syahadah Al-Yamani. Ya, ini Al-Yamani di sini bukan orang Yaman beliau, namun Mesir ya. Ini namanya Al-Yamani di sini bukan Yaman, bukan negara Yaman, namun di sini beliau orang Mesir ya, orang Mesir, bukan Yaman. Syahadah Al-Yamani. Kemudian setelah itu ada Qasim Al-Baqori, yaitu yang generasi ke-21-nya. Kemudian ada Syekh Abu Samah Ahmad bin Rajab bin Muhammad Al-Baqori, generasi yang ke-22-nya. Kemudian dari Al-Baqori ada Al-Juhuri. Dari Al-Juhuri ada Al-Ubaidi, generasi ke-24-nya. Dari Al-Ubaidi itu ada Ramadan Mansur Al-Maliki Al-Hasani, ke-25. Nah, dari Al-Maliki Al-Hasani inilah, di situ ada Syekh Al-Hulwani, Muhammad Al-Hulwani, yaitu Syekhul Qurra fi Syam, yaitu Syekh qiraatnya di Syam, yaitu Al-Hulwani, Syekh Al-Hulwani. Kemudian yang belajar langsung ke Al-Hulwani adalah anaknya sendiri, yaitu Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hulwani. Kemudian itu juga anaknya menjadi Syekhul Qurra fi Syam. Nah, setelah dari Ahmad Al-Hulwani itulah muridnya yang masyhur adalah Syekh Bakri At-Tarabishi rahimahullahu. Beliau generasi yang ke-28. Nah, dari Syekh At-Tarabishi inilah mualif kitab ini, Syekh Taufik Domroh, mengambil riwayat Hafaz ya, qiraah Imam Asim bin Abi Najud dari Thariq Syatibiyah kepada Syekh Bakri At-Tarabishi rahimahullahu taala. Syekh Bakri At-Tarabishi generasi yang ke-28, kemudian Syekh Taufik Domroh itu generasi yang ke-29. Nah, penting sebelum kita tutup pada majelis yang mulia ini terkait sanad dan sanad Al-Quran ya, ini sangat penting sekali bagi kita penuntut ilmu tajwid, penuntut ilmu qiraat, bahwasannya ana dinasihati sama guru ana di sini, Syekh Ahmad Mansur hafizahullah taala. Beliau menasihati gini, ketika kita ingin belajar ke suatu guru, maka carilah guru yang sudah berkompeten ya, punya kompetensi di bidang itu. Dan sanadnya carilah guru yang memiliki sanad Al-Quran ataupun sanad qiraatnya itu sudah mujma' alaih, sudah disepakati kesahihannya. Ya, sudah disepakati kesahihannya terkait isnad Al-Qurannya. Karena apa? Di zaman modern seperti sekarang ini,
Ya, kita lihat banyak sekali at-tadlis fil isnad, ya, membuat isnad sendiri, membuat sanad-sanad Al-Quran sendiri. Oh, saya belajar ke sini, ditulis. Ternyata sanadnya pas diteliti sama yang peneliti sanad Al-Quran itu, sanadnya tidak betul, sanadnya tidak tersambung, ya, atau memang dibuat-buat seperti itu. Itu ada yang ngaku-ngaku saya belajar sama syekh ini, saya belajar sama syekh ini. Kemudian si mudalis sanad ini mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya yang mengambil sanad. Karena muridnya nggak tahu si gurunya ini mudalis, ya, minat tadlisin isnad, eh, tersebarlah sanadnya. Kemudian si gurunya ini yang diaku-akuin kalau dia memang belajar sama gurunya yang disebut itu, enggak, dia nggak belajar sama saya, dia minal mudalisin. Barulah kita tahu bahwasannya sanad itu tidak sahih seperti itu. Karena itulah, karena al isnadu minad din, karena isnad itu sebagian daripada agama. Lihatlah kepada siapa kita mengambil sanad itu, ya, mengambil belajar ilmu agama itu. Karena apa? Beberapa hari yang lalu atau pekan lalu, anak kaget banget di Indonesia, di negara kita ada yang mengaku-ngaku dia memiliki guru yang sanatnya ke-27. Sanat ke-27 Al-Quran itu, kalau kita diteliti, ya, kita diskusi sama tim peneliti sanat di Indonesia, guru kita Ustadz Syafi'i, orang Surabaya, ya, itu kita sudah ma'ruf. sudah tidak ada lagi yang sanat yang ke-27. Sanat ke-27 itu sudah wafat. Yang pemilik sanat 27 itu sudah wafat, sudah sekian lama tahun yang lalu, ya, sudah tidak ada. Ketika diteliti ternyata ada isqat di situ, ya, ada perawi yang tidak dituliskan namanya. Nah, dan setelah ketahuan mungkin di antara murid-muridnya salah menulis ataupun tidak tertulis nama perawi yang harusnya dicantumkan, jadi terlihat seperti Ali sanadnya, namun ketika diteliti tidak betul. Nah, ana tabayun dengan beliau itu, dan beliau tidak mau jawab, tidak bisa jawab, ya, tidak bisa jawab, dan udah nggak dilanjutin lagi. Ana tunggu jawabannya, nggak dilanjutin. Karena apa? Ini penting sekali, ya, terkait keberkahan, kemudian terkait orisinalitas, gitu kan. Makanya kita disarankan kalau mau belajar Al-Quran itu cari guru-guru yang memang sudah mu'tabar keilmuannya, sudah diketahui, oh ini sanadnya sudah sahih gitu, sudah benar, nggak dipermasalahkan. Kemudian juga cari guru yang memang sudah tahu, oh ini muridnya ini, guru kita tuh muridnya ini, muridnya ini. Oh iya, sudah disepakati sanadnya. Nah, carilah guru yang seperti itu. Jangan sampai karena mengejar sanad Ali, namun kita nggak paham ilmu sanad, kemudian mengaku-ngaku memiliki sanad ini, namun ketika ditanya tidak bisa menjelaskan apa yang dia miliki seperti itu. Nah, itu merupakan tanbihat dari Ana sendiri, ya, kepada orang tersebut. Kita sudah mengajukan tabayun, namun dia tidak mau melanjutkan kembali, ya, wallahu alam, itu sudahlah, kita serahkan, ya, memang dia maunya seperti itu, ya, karena sanatnya setelah diteliti memang ada ispat di situ, ya, karena sanat ke-27 itu mungkin sudah bisa kita katakan sudah tidak ada lah, sudah pada wafat semuanya. Itulah, hati-hati ketika kita ingin belajar, apalagi belajarnya melalui online, belajarnya mengambil sanatnya melalui online, itu sangat riskan sekali, ya, sangat riskan sekali ketika mengambil sanad Al-Quran melalui online, sangat riskan sekali ketidakilmiahannya. Bukannya tidak boleh, boleh, namun tetap hati-hati dalam memilih guru seperti itu, agar keaslian Al-Quran, keaslian sanad Al-Quran itu tetap terjaga. Ya, itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sekian, alhamdulillah kitab ini sudah kita baca dari awal sampai akhir. Pada di akhir majelis ini, silakan sebelum kita ijazahkan, teman-teman semuanya yang masih hadir bisa bisa aktifkan kameranya sebelum kita ijazahkan. Masih hadir semuanya? Masih ikut? Oke, masya Allah, ya, alhamdulillah.
Ana baca kitab ini langsung ke mualifnya, yaitu Syekh Taufik Ibrahim Domroh hafizahullah taala. Ya, dari dulu Ana tuh mau belajar ke beliau dari pertama tahu karya-karyanya ya, Masya Allah. Kemudian alhamdulillah ketika Ana sudah sampai ke Mesir ini dapat kemudahan, dan juga beliau Masya Allah sangat baik sekali. Semoga Allah panjangkan usianya, diberikan kesehatan. Karena beberapa bulan yang lalu beliau dirawat di rumah sakit ya, karena memang sudah faktor usia juga. Semoga Allah panjangkan umurnya, dan juga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Nah, Ana baca kitab ini kepada beliau, maka Ana izin untuk membuat majelis ini ya ke beliau. Beliau mengizinkan, dan juga untuk menyebarluaskan ilmu yang telah Anda dapatkan dari beliau. Maka dari itu untuk keberkahan majelis ini kita ijazahkan kitab ini yang Anda baca langsung ke mualif kepada peserta yang hadir, khususnya peserta yang hadir dari awal majelis dengan sampai majelis kedua. Ajaztukum bima ajazani Syekh Taufik Ibrahim Domroh hafizahullah taala. Qulu qabilna. Qabilna ya Syekhna. Itulah ya, seperti itulah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW itu terjaga ya dengan karena memiliki sanad gitu kan. Umat-umat yang lain tidak, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, itulah ya, sanad ilmu itu harus terjaga seperti itu. Terlebih sanad Al-Qur'an. Makanya ya hati-hati dalam memilih guru Al-Qur'an. Kemudian sanad Al-Qur'an itu sanad paling terkuat di antara sanad keilmuan dalam Islam yang lain. Sanad Al-Quran itu sanad yang paling terkuat. Ada nggak guru yang mengijazahkan ijazah ammah Al-Quran? Padahal dia baca sama sekali enggak ke kita gitu kan. Mengijazahkan Iqra wal Qiraah. Itu nggak ada. Ya karena ijazah Al-Quran itu ijazah paling kuat. Mungkin bisa aja ijazah ammah untuk keberkahan. Itu boleh-boleh saja. Ya, ada salah satu tahammulnya itu dibolehkan, namun sangat lemah sekali. Ijazah Al-Quran itu harus khosoh ya. Ijazah Al-Quran itu harus khosoh, Iqra wal Qiraah dari guru kita seperti itu. Murid membaca kepada guru, guru mentasmikan bacaannya kepada murid seperti itu. Itulah kenapa Al-Quran terjaga ya, karena riwayah dan diroyahnya itu seperti itu. Oke. Kita kembalikan ke MC. Ustaz Ismail mana? Di Indonesia jam berapa nih? Udah malam ya? Atau boleh ditutup Ustaz Fahri? Gimana? Boleh ditutup? Alhamdulillah. Adminnya nggak ada ini kayaknya. Baik, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, semoga kita mendapatkan bermanfaat dari kegiatan pada hari ini, luar biasa. Dan semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang selain kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muharrik, juga seluruh peserta yang telah hadir membersamai dua sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum. Quran Ustaz. Barakallahu fikum.